Oke, akhirnya kita sampai juga di hari terakhir minjem Xpander Ultimate Facelift ini ya. Jadi kita ada minjemnya dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dan ini hari ini akan diambil. Nah, tapi sebelum diambil, kita mau penuhin dulu bensinnya. Dan kemarin ini dipakai bolak-balik ke Jogja karena ada nikahan saudara. Makanya kalau kita lihat ya, coba kita lihat sini. Ini kilometernya sudah cukup banyak. Kemarin kan 2022 ya, 2021 kan ya. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat ya, info di sini. Tripannya ada 242 km. Jadi kita udah pakai mobil ini sebanyak 242 km. Nah, range-nya masih 320 km lagi. Nah, sayangnya average fuel consumption-nya itu dia auto reset. Gue nggak ngerti kenapa. Setiap mobilnya mati atau nyala atau ganti hari, dia pasti average fuel consumption-nya ulang lagi dari nol. Padahal kita udah setting di sini. Oh, oke. Jadi average-nya ini udah gue ganti ke manual, tapi dia balik lagi ke A, nggak tahu kenapa. Jadi buat dapetin kilometer per liternya itu nggak bisa continuous gitu. Kemarin tuh gue ganti loh. Jadi kemarin tuh awalnya, oh kok ngeriset lagi. Udah gue ganti di setting, terus udah diubah jadi M. Tapi hari ini berubah jadi A lagi. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, ini muncul 12,9 km per liter M. Beda nih. Ya begitulah pokoknya. Jadi menurut gue ini agak kurang bisa dipakai karena harusnya dia ngikutin dari awal sih. Ya udah. Nah, kita akan bahas mobil ini setelah kita pakai 4 hari bolak-balik Jogja seperti apa rasanya, sambil kita mau ke bengkel dulu. Kita mau ke bengkel, mau bawa si VW Touran karena kemarin baru kita bawa jalan. Di kecepatan 120 itu setirnya agak geter. Kayaknya masih spuring atau balancing, dan bannya juga masih baru. Kemarin kita jadi 4 biji ban. Ternyata mungkin balancingnya ada yang nggak beres. Dan gue belum pernah pakai mobil itu kencang juga kan. Jadi nanti istri gue pakai ini, terus kita bawa Touran. Yuk, masuk dulu. Nah, kita naruh dulu di bengkel spuring and balancing, bengkel ban yang ada di Klaten ya. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu naik mobil ini sambil ngomongin impresi berkendara dan lain-lainnya dari Xpander Ultimate terbaru ini. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di dalam Xpander baru ya, Ultimate. Nah, kebetulan Xpander ini gue udah cukup banyak makan asam garamnya ya. Udah mulai dari yang tahun 2000, Xpander kita 2018 ya pertama kali ya, 2018. Terus Xpander Cross juga ada. Terus sekarang kita nyobain yang Xpander Ultimate yang facelift ini. Ya, satu hal yang gua suka dari Xpander itu ya, di luar dari facelift ataupun model-model lainnya gitu ya, dia adalah mobil yang standarnya tuh untuk pertama kali keluar tuh udah bagus gitu. Jadi ketika dia keluar yang faceliftnya, ya rasanya standarnya masih tinggi gitu. Jadi Xpander itu dia punya peredaman kabin yang bagus untuk sekelasnya. Terus suspensi juga bantingannya enak. Cuma memang yang facelift ini bantingannya nggak dibikin selembut yang dulu. Dia agak stiff sedikit tapi nggak se-stiff yang punyanya Xpander Cross. Tetap lebih enak ini dibandingkan dengan Xpander Cross, meskipun dia sama-sama ground clearance-nya sekarang 205. Terus dia juga punya fitur yang cukup banyak, dimana yang sebelumnya itu nggak dikurangin. Nah, untuk yang facelift ini sekarang kan dia harganya tambah mahal, jadi 299 untuk yang OTR Jakarta. Tapi menurut gua penambahan harganya itu sejalan dengan penambahan fiturnya. Contoh, misalkan dia dapat electronic parking brake, ada auto hold-nya, terus ada auto stop and go-nya. Jadi kalau misalkan kita berhenti di lampu merah gitu, dia bisa matiin mesin kayak ini motor-motor Honda gitu ya. Terus juga sekarang AC-nya sudah pakai AC digital. Terus setirnya juga model baru, interiornya model baru. Dan kemarin kan interiornya banyak plastiknya ya, sekarang dibikin banyak bahan-bahannya sama seperti bahan joknya. Yang enggak sih, ini bahannya dibikin kulit sintetis ya, mulai dari sini, bagian sini segala macamnya. Dan gue sukanya tuh sekarang konsol tengahnya ini bisa dipakai buat senderan tangan yang kemarin nggak bisa. Head unitnya pun juga udah ganti, dia
bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Cuma nggak tahu kenapa di mobil ini Apple CarPlay nggak bisa connect, yang bisa Android Auto doang. Terus lampu depannya yang dulu itu dikomplain banyak orang bilang nggak terang ya, sekarang diganti sama yang LED dan sekarang yang lebih terang. Jadi kalau kalian beli mobil ini nggak perlu upgrade lampu depannya. Nah, cuman di varian baru ini banyak fitur baru segala macamnya. Cuma ada yang beberapa hal menurut gua agak kurang struck sih. Kayak misalkan gini, setir barunya ini bentuknya beda sama yang lama. It's a good thing, tapi dia itu terlalu maju sehingga kita pas megang tuas-tuas di belakang sini itu agak terasa jauh ya. Jadi kayak bawa mobil balap yang dikasih setir racing pakai booster di sini, pakai adapter, jadi agak maju. Nah, kalau kita pakai tangan gini dia agak sedikit jauh, tapi itu bukan suatu hal yang berarti ya. Kalau lama-lama udah terbiasa sih hilang juga gitu. Terus posisi duduknya karena dia naik ya, entah kenapa kok rasanya kok jadi tinggi banget ya. Udah dipendekin gitu ya, dia paling pendek nih posisinya, tapi tetap rasanya menurut gua agak sedikit ketinggian sih. Gua lebih seneng posisi duduk yang rendah kayak di mobil sedan. Padahal secara kursi ini desainnya ya masih sama gitu, masih enak, masih nyaman. Tapi ya itu, tapi rasanya agak tinggi aja sih, apa bawah kakinya ditinggiin ya. Nah, terus kemudian ini nih, AC-nya dia memang sudah digital, tapi ternyata dia cuma nambah satu fitur aja yang Max Cool ini ya. Sisanya masih sama. Modenya juga cuma bisa atas sama bawah, kaki sama kepala, sama kaki doang, sama kepala. Jadi nggak ada buat defogger depan, terus yang lain-lain itu nggak ada, cuma itu doang. Jadi dia nggak ada arah buat ke defogger depan, cuma kepala sama kaki doang. Ya kurang lebih sama kayak Expander yang lama sih, cuma bedanya sekarang dia digital aja, kayak gini. Hop. Oke, udah ya? Silakan. Jadi entah kenapa kalau untuk tadi. Jadi ini sebenarnya cuma tampilannya doang, dan ini hal yang bagus ya, karena gue suka tampilannya jadi nggak kayak puter-puteran lagi. Nah, terus dia punya teknologi namanya auto stop and go, yang kayak Honda Vario kayak tadi gue bilang ya, bisa mati pas lagi mobil berhenti. Nah, cuman ternyata ASG-nya ini dia nggak sehalus itu, masih terasa agak kasar. Apalagi kalau kita nyalain auto hold gitu ya. Kita misalkan lagi nyalain auto hold, terus depan kita lampu merah. Nah, ini pas banget ya lampu merah nih. Oke, apa berartinya ya? Jadi kalau kita lagi lampu merah, terus kita nyalain auto hold, kan dia langsung otomatis rem tangannya nyala sendiri. Nah, itu kita berhentiin seperti ini, tunggu mesinnya mati. Nah, ini mesinnya mati nih. Tapi pas kita gas, nanti dia tuh kasar gitu, karena dia nggak secepat itu. Bentar, tunggu jalan ya. Nah, ini jalan deh. Ya, kita gas. Tuh, agak sedikit kasar, padahal kita injek gasnya udah halus. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ASG-nya, jangan nyalain auto hold, dan sebaliknya. Kalau nyalain auto hold, ASG-nya dimatiin, yang ada gambar tulisan A muter off, karena nanti pas jalan kasar. Oke. Nah, terus transmisinya pakai CVT sekarang, dimana transmisi CVT-nya dia pakai Jatco yang sama kayak punya Nissan. Nah, Expander itu salah satu kekurangannya yang di model sebelumnya itu dia lemot ya, tenaganya ya agak kurang, dan kalau kita mau nyusul gitu kayaknya di abuse banget gitu, langsung main RPM yang 5000 gitu kan. Nah, di mobil ini juga sebenarnya masih sama gitu, kalau kita mau berakselerasi dia tuh nggak nyantai, dia pasti pakai RPM yang tinggi banget. Tapi sekarang performanya udah lebih enteng, lebih bagus dibandingkan dengan versi yang 4-speed automatic. Jadi kalau kita gas begini, dia dari RPM 4000 aja udah mulai berasa tenaganya gitu. Dibanding sama yang lama, ini sekarang transmisinya cukup membantu akselerasi pas lagi jalan-jalan biasa. Tapi tetap aja masih belum sewah itu sih. Karena memang Expander ini bodinya berat, bodinya besar, kurang lebih hampir sama kayak Innova lama. Makanya kalau dari secara performa, harusnya ini mesinnya pakai mesin 1000 cc turbo atau pakai mesin 2000 cc baru enak kayaknya. Tapi ini jauh lebih mending sih dibandingkan Expander yang sebelumnya. Oke, kita pindah dulu ya, biar nggak ganggu orang. Capek dulu. Oke, sekarang kita sudah
isi bensin, sudah full lagi ya. Fasten seat belt. Oke, kita sudah menempuh 263 km. Bukan lagi jalan, bunyi juga. 263,9 km dibagi 19,523. Jadi kita mendapatkan angka 13,5 km per liter. Ya, ini kita udah bolak-balik Jogja, menempuh 263 km, mendapatkan 13,5 km per liter. Kesimpulannya gimana? Irit atau enggak? Ya, Xpander ini sebenarnya kalau kita bawanya pakai eco mode itu bisa irit banget. Kalau pakai eco mode ya, apalagi kalau misalkan di tol kita bawa kecepatan 80 doang, konstan pakai cruise control, itu dia mungkin bisa sampai 20 km per liter. Tapi memang kalau buat di jalan perkotaan, apalagi kan kemarin Jogja tuh Sabtu Minggu agak macet ya. Ya, mungkin dia banyak borosnya di situ. Jadi kalau menurut gua dengan 13,5 km per liter ini sudah improve dibandingkan dengan Xpander yang lama. Karena Xpander yang lama itu dia gak bisa dibilang irit sih. Kalau ini sekarang dia lebih irit, cuman sayangnya MID-nya ini agak-agak gaje sih. Kadang-kadang bisa di A sama bisa di manual. Cuma memang MID-nya ini agak-agak gaje sih. Coba lihat setting menunya. Tuh kan, balik lagi ke A kan dari manual. Itu sih. Agak nyebelin di situnya aja. Oke. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Nextnya kita kira-kira pinjam mobil apa ya? Apakah pinjam Avanza kah, XL7 kah, Hyundai Creta kah? Nanti langsung komen aja di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.